Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan aku Hasnia. Aku akan jelasin terkait siapa sih itu Karl Marx dan bagaimana relevansinya dalam dunia pendidikan. Karl Marx adalah seorang filsuf, ekonom, sosiolog, dan juga jurnalis serta aktivis politik yang terkenal sebagai penggagas teori Marxisme. Nah, dia tuh menulis buku yang fenomenal yaitu The Communist Manifesto pada tahun 1848 dan Das Kapital pada tahun 1867. Pemikiran Karl Marx ini berfokus pada analisis struktur sosial ekonomi kapitalis serta perjuangan kelas yang menjadi fondasi perubahan dalam struktur masyarakat. Namun hal ini juga relevan dalam dunia pendidikan. Yuk kita kupas secara mendetail. Oke, teman-teman, jadi Karl Marx itu menjelaskan terkait materialisme historis. Ya, Marx berpendapat bahwa sejarah manusia itu ditentukan oleh kondisi material alias ekonominya, bukan dari ide ataupun moralitas. Nah, masyarakat itu berkembang melalui tahapan yaitu komunalisme primitif, kemudian akan menjadi feodalisme, kapitalisme, dan akhirnya menjadi sosialisme hingga komunisme. Nah, hubungan produksi antara pemilik modal dan pekerja ini membentuk struktur sosial dan kesadaran manusia. Nah, perlu diketahui bahwasanya juga ada pertentangan kelas yaitu class struggle, di mana Marx ini berpendapat bahwasanya sejarah itu selalu digerakkan oleh konflik antara kelas penguasa atau kaum borjuis dan juga kelas tertindas atau kaum proletar. Nah, kapitalisme ini mempertahankan ketimpangan dengan mengalienasi pekerja dari hasil kerjanya. Revolusi sosial akan terjadi ketika kesadaran kelas pekerja itu tumbuh dan menuntut untuk sistem baru yang adil. Jadi nanti pekerja akan sadar bahwasanya mereka diperah sedangkan penguasa mereka tuh hidup enak. Seperti itu. Kemudian lanjut ada teori nilai betul surplus value. Di dalam kapitalis, nilai barang itu berasal dari kerja manusia. Ini kapitalis. Namun pekerja hanya menerima sebagian kecil dari nilai yang ia kerjakan. Sedangkan penguasa itu menerima banyak sekali hal yang bahkan hal tersebut itu hanya dinikmati sedikit saja oleh pekerja, sehingga nantinya akan muncul bahwasanya penguasa itu adalah memperbudak para pekerja, dan ini yang ditentang oleh Karl Marx. Lalu apa sih relevansinya dalam dunia pendidikan? Yuk kita kaji lebih mendalam. Maaf, ini kurang satu, yaitu ada alienation. Alienation itu apa? Yaitu pekerja yang terasing dari hasil kerjanya. Nah, karena apa? Karena hal ini dimiliki oleh sistem kapitalis. Nah, mereka berproses bekerja, namun hasilnya itu hanya ada pada kaum borjuis. Jadi hakikatnya itu dirinya hanya sebagai manusia kreatif. Nah, alienasi ini membuat manusia kehilangan makna dan kebebasan sejatinya. Nah, jadi Karl Marx di sini itu ingin mengangkat derajat para buruh dan meminta haknya para buruh tersebut. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke relevansinya dalam dunia pendidikan. Cekidot. Baik teman-teman, aku akan menjelaskan terkait relevansi pemikiran Karl Marx dalam membantu kita untuk melihat bahwasanya pendidikan itu tidak selalu netral, melainkan sering mencerminkan struktur sosial dan ekonomi masyarakat. Nah, hal ini kita yang pertama bisa melihat dari aspek kelas sosial dan akses pendidikan. Nah, yang mana Marx menilai bahwasanya pendidikan itu harus dapat memperkuat struktur kelas. Namun, di Indonesia hal ini terlihat dari masih terdapat ketimpangan akses dalam dunia pendidikan antara kota dan desa, antara si kaya dan si miskin, sehingga terdapat ketimpangan sosial dalam dunia pendidikan. Nah, hal ini juga dicerminkan dari bagaimana cara pemerintah tidak memberikan akses yang sesuai. Nah, kemudian dari hal fungsi pendidikan atau sistem kapitalis menjadikan sekolah itu sebagai mencetak tenaga kerja yang patuh, bukan manusia yang merdeka dalam berpikir. Kondisi ini tampak dalam kurikulum Indonesia yang lebih menekankan pada keterampilan kerja daripada pembentukan karakter dan kesadaran kritis. Ketika murid bertanya secara kritis, maka guru harus tidak boleh gitu loh. Murid harus bertanya kritis, bukan mengikuti guru. Kemudian dari sisi ideologi dan kesadaran, sekolah itu dapat menjadi alat negara untuk mempertahankan sistem sosial yang ada. Namun di Indonesia, pendidikan masih sering menanamkan nilai-nilai kepatuhan,
seperti yang saya sebutkan tadi, tanpa ada banyak mendorong kesadaran sosial yang kritis. Nah, hal ini dijelaskan pula bahwasanya pendidikan di Indonesia itu memang tidak dicetak untuk menghapuskan sistem pekerja, namun terus dikembangkan agar semua itu menjadi pekerja. Sedangkan yang penikmat siapa? Nah, pasti sudah tahu ya penikmatnya siapa. Nah, sehingga di Indonesia saat ini masih terdapat ketimpangan. Bahkan bukan hanya dari guru muridnya saja, namun gurunya juga mengalami ketimpangan. Nah, yang mana ketimpangan ini akan mengakibatkan ketidakfokusan guru dalam mengajar. Sehingga kurikulum itu acak-acakan dan boom. Mereka dalam pembelajaran itu tidak terlalu paham dengan materi yang mereka buat atau yang mereka terima. Nah, intinya pendidikan kita saat ini terdapat ketimpangan dari yang di Jawa yang sangat maju atau terdapat sekolah kaya sekali, smart TV. Namun di desa yang kurang akses, mereka tidak menjangkau apa sih pendidikan yang baik itu. Hal ini masih menjadi PR untuk kita semua agar bagaimana pendidikan ini dapat setara semuanya. Seperti itu. Baik, jadi dapat disimpulkan bahwasanya pemikiran Karl Marx itu menegaskan bahwa pendidikan itu bukan hanya alat mobilitas sosial atau semacam untuk sosialis, namun tetapi juga arena reproduksi ideologi dan ketimpangan kelas. Nah, untuk Indonesia, pemikiran ini mendorong pentingnya atau urgensi pendidikan kritis, emansipatoris dan juga berpihak pada rakyat agar sekolah tidak hanya didesain untuk mencetak pekerja yang mana nanti hanya dinikmati oleh kalangan elit, tetapi juga warga yang sadar sosial dan mampu mengubah struktur ketidakadilan tersebut. Nah, jadi saat ini Indonesia memang sedang dilanda ketidakadilan dalam pendidikan, pun kurikulumnya seperti itu. Ya, semoga pendidikan Indonesia segera membaik. Terima kasih. See you next content. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.